pagi hadirin semuanya, saya Alisa sebagai moderator hari ini dan selamat datang di Forum Multipihak Penanganan Lonjakan Harga Plastik yang diselenggarakan oleh Kemendak RI. Dan forum ini dilaksanakan sebagai respon kenaikan harga plastik yang hingga 70% akibat gangguan rantai pasok global dan dampaknya sudah dirasakan oleh banyak pihak. Hari ini kita berkumpul untuk saling mendengar dan mencari solusi bersama. Mungkin kita bisa mulai dari perwakilan pemerintah. Baik, terima kasih Mbak Alisa. Kami memahami bahwa situasi ini bukan hal biasa, melainkan pengaruh dari situasi geopolitik global. Saat ini langkah utama yang kami sedang persiapkan adalah mencari pemasok bahan baku alternatif dari Asia Timur dan Amerika Latin, serta mengkaji pertimbangan harga dari pihak distributor. Kami memerlukan masukan dari semua pihak supaya kebijakan yang diambil tepat sasaran. Industri kami juga merasakan tekanan yang sama. Harga nafta sebagai bahan baku utama kami naik signifikan akibat gangguan pasokan global, sehingga biaya produksi kami juga naik. Kami sebagai produksi sangat terbuka untuk bekerja sama mencari bahan baku alternatif dan berinovasi. Tetapi juga kami butuh kepastian dan regulasi dari perlindungan dan masuknya plastik impor murah. Perkenalkan, wahai rekan-rekan, saya Arsel Rantisi. Saya merupakan perwakilan dari WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Menurut kami sendiri, bahwa krisis ini tuh nggak sekedar soal harga aja. Menurut kami, bahwa ini tuh udah menjadi krisis global, bahwa manusia tuh udah mulai ketergantungan nih dengan produsen plastik berbasis fosil. Nah, kami takutnya bahwa hal ini tuh bisa berdampak buruk bagi lingkungan alam. Dan kami juga khawatir bahwa justru ini bisa dijadiin alasan untuk memperluas industri petrokimia yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan nih. Kami dari pemerintah juga mempertimbangkan harga acuan sementara agar lebih terkendali. IPR bukan konsep asing bagi industri kami, Pak. Namun, implementasinya masih terbatas, kami akui itu. Krisis ini justru menjadi momentum untuk mendorong reformasi desain produk menuju kemasan yang ramah lingkungan. Tetapi, lagi dan lagi, kami butuh insentif pemerintah dan regulasi yang jelas agar investasi ini layak secara bisnis. Saya sepakat kebijakan jangka pendek tetap harus sejalan dengan agenda lingkungan jangka panjang. Penguatan regulasi IPR sedang kami dorong bersama KLHK. Dengan ini, solusi ekonomi harus tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan. Semua kebijakan ini terdengar baik ya, tapi gimana masyarakat di pasar tradisional tuh bisa tahu gitu? Karena sosialisasi ini tuh sering nggak sampai gitu ke bawah. Harga acuan dan kemasan alternatif tuh harus benar-benar dikomunikasikan sih menurut saya. Kami akan pastikan bahwa setiap kebijakan yang disepakati hari ini disertai rencana sosialisasi yang konkret melalui media sosial, radio, atau papan informasi di pasar. Dari pihak Kemendak, kami berkomitmen untuk yang pertama menetapkan harga acuan sementara bagi plastik kemasan UMKM, kemudian yang kedua mencari pemasok alternatif bahan baku untuk membantu UMKM beralih ke kemasan alternatif secara bertahap, kemudian yang ketiga memperkuat regulasi tanggung jawab produsen terhadap limbah plastik. Saya sebagai produsen dari sisi industri, kami siap melakukan penyesuaian harga secara lebih transparan, memperbaiki distribusi agar UMKM lebih mudah mengakses harga yang lebih wajar, dan meningkatkan riset kemasan berbahan daur ulang. Kami menyambut komitmen ini dengan positif dan siap berpartisipasi aktif dalam program adaptasi kemasan yang disiapkan pemerintah. Saya juga ingin mengapresiasi keterbukaan semua pihak dalam diskusi hari ini. Pemerintah akan segera menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dicapai. Kami hadir bukan untuk memihak, tetapi untuk menjaga stabilitas dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kita sudah melewati proses diskusi yang cukup panjang ini ya. Jadi izinkan saya merangkum beberapa poin kesepakatan yang berhasil dicapai hari ini. Yang pertama, pemerintah akan menerbitkan harga acuan plastik kemasan untuk UMKM. Yang kedua, produsen plastik berkomitmen menerapkan penyesuaian harga secara bertahap dan transparan sekaligus memperbaiki sistem distribusi agar UMKM kecil bisa mendapatkan harga yang lebih adil. Yang ketiga, pemerintah akan menyiapkan program dukungan adaptasi kemasan bagi pelaku UMKM. Dan yang keempat itu ada seluruh pihak sepakat mendukung agenda penguatan regulasi IPR sebagai solusi jangka panjang. Dengan ini, Forum Multipihak Penanganan Lonjakan Harga Plastik resmi saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.